dan juga Choji. Ampun gak ditanya sama Nevin ya. Ya udah gue yang nanya. Kalau gue SRG, Lim? Kalau gue kedua tim, nggak usah ya. Sama. Jangan, udah jangan ikutin. Joji. SRG. SRG, wah. Sombong sekali ya host itu ya. Ya betul. udahlah. Besok Isan jadi tanya siapa yang lebih kuat. Bilang aja langsung SRG ya. Gitu Iya. aja langsung tembak. Atau Aurora ya, gituin aja. Match point untuk SRG. Mampukah pertama kalinya Region MPL MY berada di Grand Final? Atau kita akan menuju ke game yang kelima? Dari Sindor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Match point ya. Akankah Match point. sejarah baru terukir? Karena pertama kalinya berarti dari tim Malaysia ada di Region Grand Final. What a pattern. Sekis. Ini pattern yang sebenarnya resikonya lumayan tinggi. Ya. Tapi sering juga dilakuin. Oke. Bahkan kalau bisa kita bilang, Nah, siapa yang jemput ini dia. Stormy sudah standby on position, bakal coba di cover light. Bonyok di depan mata depan Revitalize. Langsung saja di pop up stay guys. Berhasil mendapatkan satu pencurian orange buff. Mahal Nian. Yap. Bahkan dari Demon Knight dia nggak bisa untuk ngambil balik loh. Dia tahu juga masih ada retribution disimpan sama Sekis. Di tengahnya juga lumayan kuat. Makanya ya udah. Dan sebenarnya menurutku fatal banget sih itu tadi dengan orange buff yang diambil. Dan motif kelihatan kenapa Sekis sangat berani untuk masuk. Sebenarnya dua jawabannya menurutku. Go dan Glue. Kita tahu ini untuk early-nya, damage-nya ada, badannya juga ada. Jadi kayak kerasa bahwa backupnya pasti bakalan berhasil untuk nutupin siapapun yang ngeganggu orange buff yang lagi dicuri sama SRG. Karena di game sebelumnya ya pasti standar lah ya, pakai Trill di talent pertama, Seasonal Hunter di talent kedua untuk para jungle. Karena unggul level nih lihat Sekis. Lagi dia mau invade lagi. Dan dia mau satu jungle. Tapi satu jungle ini bisa ngebuat dia tumbang, abis itu dia nggak dapet turtle Lim. Mungkin mau di retreat tadi, cuman enggak ya. Ada turtle soalnya kan. Enggak, karena mereka bisa kontes juga. Dan gara-gara orange buff awal inilah yang udah kecuri menurutku ngebuat Aurora Gaming PH sudah lumayan sedikit menurun kekuatannya, tapi masih ada setidaknya itu set awal yang baik dari Fred. Oh tapi lihat, tapi dilakukan respon menuju ke arah Doming ternyata menjadi lebih penting. Pertukaran tidak ada di arah Tolpin. Besar bahkan di arah batu lebar masuk ke arah tim selang Orange Giants mencoba untuk mendelay. Turtle memiliki tema dari game lebih. Mereka berhasil mendapatkan Edward walaupun tetap kehilangan Turtle. Sebuah keuntungan yang berlimpah dari poin kill membuat para pasukan SRG. Mereka bakal mendapatkan sampai purple buff dari Aurora. Semua didapatkan Selangor Red Giant. Dengan Isansin early game berhasil mereka pegang. Apalagi nanti di mid game dan late game. Ya, secara team wide sebenarnya Aurora Gaming lebih untung, tapi secara individualisme SRG banyak banget ini menangnya. Dari Oh surprise! Langsung ada Pedal Esther di depan sana di following up dengan really? dari Edward. Lihat komunikasi yang sangat baik, dia tahan Pedal Esther-nya. Instant kill Edward menjadi satu lubang untuk Aurora Philippines bisa ditekuk di match point ini. Dan kalau Aurora Philippines kali ini kalah dan turun ke lower bracket oleh Selangor Red Giants, tandanya kembali lagi bukan hanya tidak ada Indo-Indo tapi juga tidak ada Philippines. Itu dia ya, rintangan yang cukup berat. Tapi ini real sih, ini Parsha yang ini nggak takut apapun. Karena memang, dibuka bisa. Oh, the way out dragon yang gagal. Target di depan sana, ada bakal bermasukan Selangor Red Giants membuat Edward kali ini menjadi korban jiwa. Point killnya di tangan dari Sekis. Itu yang cukup problem Lim. Dan mereka nggak takut untuk nukerin objektif mereka. Mereka sadar, oke biarin lah jungle gue diambil, kita ambil kill di bawah. Oke, tapi Innocent sadar akan hal tersebut atau enggak, atau dia pede Wah. dengan Zaman Force dan memiliki surprise. Dengan ada Purify Gaming, Zaman Force belum dikeluarkan mencoba untuk melakukan outplay tapi terlalu banyak stun membuat tim Selangor Red Giants kehilangan Innocent. Oke. Tapi seenggaknya ini turretnya nggak hancur nih Choji. Ya, seenggaknya dari segi tradingan ya, SRG jelas lebih untung melihat bagaimana bottom lane-nya bisa hancur gitu loh. Yang lebih aku perhatikan, itu sebenarnya bagaimana pattern team fight dari SRG. Mereka tuh berani banget dengan masuk ke dalam turret berkat adanya glue untuk bikin kali dengan split yang terbuka. Damage turret itu bisa kena ke anak-anaknya glue itu sendiri, Liv. Ya, makanya ini bahaya banget dan buset ini Yuzong yang di pressure loh. Yuzong pressure Flicker? Parsha X. Parsha pressure Yuzong, yes. Ini berbanding terbalik dengan adanya data di atas kertas membuat permasukan dari Selangor Red Giants membalikan kembali ke arah Retribution yang gagal tapi Innocent
menutup satu buah turtle dengan sangat manis. Pinball terlepasan Apres Force-nya. Berhasil mendapatkan Yums. Damage yang diberikan oleh sosok seorang Domi terlalu sakit dan bahkan Light harus menjadi korban jiwa. Pertukaran 2 untuk 1. Edward memang sedikit terlambat, tapi itu the best yang bisa dilakukan Edward. Karena bottom lane-nya untuk Edward ini benar-benar dicekek abis 3 kali dia ter-takedown. Ini pertukaran jadi bahaya nih Ji, karena ya temponya bisa diikutin sama Aurora. Ya karena balik lagi sih, kalau menurutku tadi sedikit mistake juga dengan mencoba untuk menghabiskan Yuzong untuk di arah bawah dengan resources yang banyak banget dari Stormy. Jadi begitu ada team fight besarnya, ini Selangor Raja benar-benar minim resource untuk bisa menangkan Turtle dan juga pertukaran team fight-nya. Bahkan kalau misalkan kita ngeliat dari gold power-nya ya, Granger dengan keadaan lagi under, menurutku udah cukup sehat. Dengan 1000 gold lead untuk sekarang, Skyfisher next item, ini bisa banget sebentar di stacking dengan Demon Cat yang menjadi kaitingannya. Yums, Well Dragon tolong lihat terhadap Doming di depan sana terlalu sakit dan instant kill. Membuat Doming ter-takedown. Untungnya belum ada Skyfisher, belum ada stuck di depan sana. Jadi para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka berhasil mendapatkan Doming dan juga Flicker itu sangat mal. Edward menjadi bulan-bulanan warga kembali. Edward ini bagaikan satu EXP laner yang terejam-ejam tanpa ada sebuah jawaban untuk bisa memenangkan laning atau team fight doang jawabannya Choji. Ya, dan apalagi pressure di tengah. Wah gila, Feather Strike-nya. Zoning out power. Glorious Pathway Aman. sekalipun ngebuat Stormy kali ini nggak takut. Itu dia, burung dari Stormy. Wings by Wings Fairy-nya yang nge-distract para pasukan dari Aurora Philippines. iya mahal ya. Apalagi ngeliat dari keberaniannya sih, cuma jangan sampai ke bawah adrenalin. Adrenalin rush menurut gua bisa jadi salah satu masalah. Di bawah tadi dia flicker, gua rasa itu adrenalin rush. Soalnya kalau lihat dari damage-nya pun itu connect juga masih ada sisa darah mungkin. Atau ya kalau itu selamat pun Source tetap kebuang banyak dari Stormy-nya sendiri. Jadi ya kalau dibilang worth it ya nggak terlalu juga. Apalagi tambah kalau tadi nggak tumbang, makanya kerugiannya berganda. Ini kayak pattern dari S1 itu kalau ada Feather Extract, ada tanda-tanda mereka kayak mau nge-push gitu nggak sih Lim jadinya? Nah, apalagi dari tadi ya, ini dia buka Vita Strike, Yuzongnya naga, dia nggak takut. Oh my god, Yum di depan sana. Bakal menjadi sebuah distraction, tapi memang sosok dari Gui ini menyebalkan sekali. Karena target utamanya menuju ke Demon Cat ini bisa dengan sangat mudah didapatkan. Dan ingat, Blue kalau udah berhasil menunggangi satu Demon Kite atau bahkan Doming yang menjadi pilihan utama, ini akan menjadi problem untuk tim dari Aurora Philippines. Retribution memang didapatkan terhadap Turtle. Tapi pertukaran team fight tidak ada. Ini pertanyaan aku dengan keunggulan 2000 gold. Mereka melepaskan seluruh agresivitas yang dimiliki Selangor Giants. Kayaknya cukup bahaya ya. Pressure mereka tuh emang nggak sekenceng di game sebelumnya mungkin, tapi farmingnya ini loh. Neki sudah level 12 di menit yang ke-7. Hati-hati akan ada strike nanti di 15. Harus Pathway, Flicker for defensive, Stormy bakal coba di-cover dengan semaksimal mungkin Stormy. Karena damage dari Yue terlalu sakit, belum ada yang bisa ditunggangi, belum ada power untuk barter antara Stormy dengan para pasukan Aurora Philippines. Dengan member yang manapun, tapi jangan lupakan bottom lane-nya, Innocent. Mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit dan farming powernya tetap berjalan Choji. Ini sebenarnya nunggu ke arah team fight panjang kayak gini sih. Oh terlalu sakit Yus, udah karena pelanggan dan Skyfisher-nya aktif. Doming Kite udah mulai harus diperhatikan. Melihat dengan bagaimana dari SRG yang udah mulai ke-push perlahan demi perlahan, sebenarnya jawabannya simple banget. Aurora Gaming PH mencoba untuk menyamakan keagresifan dari awal yang dibawakan oleh SRG. Dan itu udah mulai works dengan bagaimana Demon Kite udah lumayan mengumpulkan beberapa items defensifnya. Membuat balik lagi sepertinya untuk dari SRG. Fondasi bagaimana mereka melakukan team fight, menurutku benar-benar bergantung pada dua orang aja nih Lim. Ya, Antara Kekram. Bener. Kalau memang itu dua udah hilang, mungkin lebih parah ke Stormy sih. Kalau sampai Stormy nggak ada, itu sumber damage-nya berarti cuma di Innocence. Dan mau nggak mau ya, kalau cuma Innocence sendiri itu kayaknya bisa ketangkap. Berarti suka nggak suka, Sekis harus nge-flank. Kalau dia dari depan juga, 3 orang di depan, gue rasa itu bakal jadi bahan bulan-bulanan Edward. Bahkan udah mulai target Kekram. Kram bonyok begini sih nggak boleh ya. Karena menuju ke arah Lord. Dan Kram akan muncul powernya di saat netral objective, Choji. Itu udah bener-bener ujung tombak banget. Karena balik lagi, lawan tank jungle ditangkap satu, gak ditumbangin sama Kram gak apa-apa. Asalkan pancingannya kasih ke SRG. Ini kita udah ngebahas dari tadi dan sering dibawakan oleh Lin. Sekis farming terus. Aku yakin sekali dibawa sama Kram,
chance dia tumbang itu besar banget, Lim. Makanya, tapi mereka set up Lord, glue-nya tadi pegang landing jauh sedikit, tapi harusnya nggak terlambat banget. Dan memang kalau untuk setup, Aurora Gaming harus buka duluan. Oke, maka coba dibuka terlebih dahulu. Pedro Esek langsung menuju ke arah seorang Kimi. Purify Gaming telah membuat Kimi harus mundur ke arah belakang. Langsung Petrify Sekis target utama. Dua after yang dikeluarkan for covering up. Membuat terpasukan Selangor Giants mereka kehilangan Stormy. Tapi tidak bakal tinggal diam. Karena masih ada Kram dan juga Sekis sebagai dealer damage utama. Light tidak dikasih jalan untuk pulang. Apakah berhasil ditunggangi oleh Kram? Nampaknya gagal Kram. Power dari Kram belum muncul sampai saat ini. Mereka kehilangan Lordnya pun Kram belum perform jujur aja dengan glue-nya. Yap, harus direlakan tadi dari Lord yang berhasil didapatkan oleh Aurora Gaming. Memang Sekisnya nggak tumbang, tapi Petrify tadi dari Edward itu yang bikin mereka mundur. Mereka harus nge-backup semuanya ke Sekis. Lordnya lepas dan sekarang mereka bisa nge-follow Lordnya dengan cukup rapi. Ini pattern dari 2 turtle terakhir, di mana backline-nya di-press dulu dan bahkan Kramnya jadi target utama. Oke. Glory Speedway kejar ke arah Kram karena mereka sadar semua Kram problem yang sangat tinggi. Dan dia harus menjadi lampu kuning untuk para pasukan Aurora Gaming bisa menyelesaikan keuntungan yang mereka miliki, Lim. Pas banget sih, emang itu tadi juga kena skill parknya, kena skill dari Santin masih nggak kenapa-napa. Dan Lord yang harusnya masih bisa ditahan, bahkan Inataratnya juga belum hilang. Cukup sukses sih defense-nya, tapi hati-hati dari arah mid. Karena ini bakal ditabrak berlima harusnya. Tabrak berlima, Mountain Shocker harusnya di pop-up Sekis sih. Biar vision semua terlihat dengan sangat jelas. Karena kalau misalnya para pasukan dari Selangor Giants terus bermain pasif seperti ini dengan keuntungan yang sudah mereka miliki hilang sekejap. 3.000 gold sekejap langsung hilang. Dan mungkin euforia, early, power agresifnya harus coba tetap dimainkan tadi. Kalau sekarang sih gue udah nggak bisa bilang. Lebih ke temponya sih dia hilang, sayang banget. Tapi ya kalau ngelihat sumber skill-skill besar juga ini dari Aurora Gaming, kayaknya emang harus nunggu Edward Naga. Kalau belum keluar itu bakal susah coy. Dipancing dulu ya, karena ngelihat bagaimana Stormy juga untuk di game kali ini kan juga sebenarnya menggunakan flicker kan. Entah itu untuk maju, entah itu untuk mundur, tapi satu hal yang pasti kalau bisa kan digunakan dulu. Oh langsung Sekis di all-in di sana, mundur ke arah belakang tidak bisa diselamatkan kembali. Bahkan Yuns mau tidak mau Huda harus melepaskan Sekis. Dia udah pakai Magic Blade sekalipun gak bakal bisa mempertahankan dirinya. Satu Trestless, that's it, cuma bisa itu. Tapi sensisi yang diberikan oleh para pasukan dari tim Aurora Philippines terlalu keras. Bahkan Purify harus dikeluarkan oleh seorang Innocent. Mencoba dibalikan keadaan mereka dengan adanya Kram. Grab tidak mampu. Ada baiknya mereka akan lebih santai lagi. Tapi ingat, santai yang mereka lakukan ternyata membawa sebuah keuntungan untuk Aurora Philippines, Lim. Gue pikir ya dengan 4.000 gold di awal itu udah pegang banget, tapi light cancellation yang bagus banget. Dia, Dragon enggak? Dia masuk, dia keluar dengan sangat mudah, Choji. Dengan posisi seperti ini, sebenarnya SRG masih punya power untuk late game-nya. Karena menurutku pribadi, defensive power-nya mereka itu masih lumayan ada. Sedangkan dari Farsha dan juga Harith yang dibawakan, problem utama mereka sebenarnya satu menurutku. Mereka untuk di bagian depannya ya, mereka tuh nggak tahu pasti siapa yang harus dihilangin duluan. Karena menurutku semuanya memang bermasalah dari Aurora Gaming package. Kat megangin, Edward juga bakalan nge-cancel power teritorinya. Apalagi Yue, DPS ini yang dibawakan. Oke. Dan sekarang kontes di Lord nih. Rankingnya juga gue suka banget sih, berani banget ya. Kita tahu Sekisnya juga sering banget diincar, tapi karena lebih sering diincar, dia langsung bermain lebih agresif lagi. Karena Lordnya belum di-reset sampai saat ini. Lord belum di-reset. Vision Farsha nggak boleh keluar di arah bottom lane. Kalau itu keluar udah pasti Lord akan coba di-commit. Satu-satu dipegang. melakukan commit, bakal coba dipegang oleh Sekis. Di depan sana, satu retribution. Gagal didapatkan oleh Edward. Save the day untuk Aurora Philippines. Mencoba untuk membalikkan kembali keadaan dengan adanya Yules yang ter-take down. Magic Blade udah tidak ada lagi. Absorb damage juga. Lost Gold Metal belum jadi untuk seorang Sekis. Mencoba melakukan distraction. Baik time semaksimal mungkin. Outplay bakal coba dilakukan Sekis, tapi tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang didapatkan 1 point kill pun. Yap, gak semudah itu lagi-lagi. Edward yang dapetin Lord dengan 2 member. Selangor Reja yang sekarang menyisakan 3 member saja. Lord masuk di arah mid lane. Level 15 kali ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk salah satu member Aurora Philippines yaitu Granger. Tapi dengan ada best turret yang sudah pecah dan juga tidak ada lagi Holy Defense membuat termasukkan Selangor Giants. Mencoba untuk membalikkan kembali keadaan landline. Ter-take down oleh Kram. Kram akan coba ditukar dengan adanya harta tata sonata dan body block sangat baik. Membuat permasukan Selangor Giants masih bertahan. Walaupun 2 best turret sudah harus gundul. Masih bisa defense. Lagi-lagi raksasa dari Malaysia.
Malaysia menolak untuk tumbang. Mereka berjuang kali ini untuk mendapatkan game yang keempat. Lagi-lagi satu tiket Grand Final ada di depan mata. Defensif dari SRG ini benar-benar bagus banget menurutku. Ngelihat bagaimana mereka mencoba untuk melakukan counter react terhadap Aurora Gaming PH dan semuanya benar-benar berjalan at the very least. Dengan korbannya hanyalah 2 depan inhibitor turret saja. Karena jujur melihat dengan Yue yang udah scaling dengan sangat baik, Ram pun di sini menjadi sangat dilema menurutku. Karena ambil siapapun itu untung tapi susah untuk ngambilnya. Ya, pelan-pelan ya. Mungkin kalau dipaksa banget bakal berat. Flicker for defensive. Wah, itu trigger yang mahal banget. Karena Lord yang berikutnya ini bisa menjadi milik dari Aurora dengan 2 wave yang udah super minion sih, Lim. Cuman kalau nggak flicker tadi kayak hilang sih. Hilang Bakal itu. dipaksa soalnya. Ini kali kepegang ya. Edward pakai first dive ke depan. Ada yang megangin juga Demon Kite, ada Yue. Sensisinya terlalu banyak. Itu dia, makanya aku bilang kan tadi, untuk megangin tim Aurora tuh susah banget. Even though udah ada yang namanya Brute Force, Breastplate, udah ada Glowing One, Curse Helmet, tapi at the end of the day, kita ngeliat ini dengan Holy Crystal dan juga Divine Glaive, ini yang bakal nembus ke arah dari Glue. Apalagi untuk sekarang, Magic Defense-nya itu baru dari Silence Rope aja, Lim. Kurang jauh malah. Iya. Ini kayak nggak terlalu berasa kalau jujurnya. Sementara untuk lihat penguasaan map untuk Aurora Gaming. Mereka tahu nih landing mana yang harus dikuasai, map bagian mana yang harus mereka set up terlebih dahulu. Dan untuk pick off mereka bisa juga loh, hati-hati. Jelas tuh visionnya. Jelas itu 5 semua itu. Kelihatan semua. Kelihatan semua itu. Pedang Estrek langsung menuju ke arah Doming. Dengan adanya Mountain Shocker di belakang sana. Flicker for defensive dikeluarkan. Trigger disiplin kali ini kerugian jadi sama Lim. Dan ingat Doming akan bisa di all in ketika Lord. Dan jangan lupakan. Dance Lord Filipina memang terbaik, tapi sekarang mereka melawan raksasa dari Malaysia. Yang gue lebih takutin Ji, bukan dance lord-nya. Tapi kalau tiba-tiba Sekis ngeflank bareng sama Yums. Gak ada flicker dong. Itu dia, gak ada flicker, dia gak ada defensif apapun selain Rose Gold. Belum lagi dengan full up damage-nya bisa dari jauh. Stormy yang dengan ada Parsha, Light muncul. Stormy target utama, flicker for defensive. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Permainan flanking dari kedua pemain yang sangat baik antara Light dan juga Yums ini mengerikan banget. Map yang pura-pura terang, rumput yang pura-pura tenang, ternyata di dalamnya udah banyak banget member dari kedua belah tim. Wah, Lordnya ini gak bakal di reset sih, Demon Kite pegang, Kram juga bisa pegang. Cuma hati-hati posisi Sekis masih menjauh. Yue bakal coba menjadi target utama, anti gravity telah dikeluarkan tapi vision yang terlihat sangat jelas. Sekis tertangkap oleh Edward di depan sana dengan adanya Petrify. Bakal coba di cover dengan sangat jelas. 1 buah poin sudah didapatkan terhadap seorang Kram ditukar dengan adanya Edward membuat termasuk dari tim Aurora Filipina. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Flicker for defensive mau tidak mau dikeluarkan dan Farsha, Feather Airstrike sebagai cover aja. Karena nggak ada lagi yang bisa dijangkau oleh Farsha. Satu cover yang sangat baik dari Stormy. Ini pertukaran XP lane, 4 lawan 4 Choji. Lord juga langsung muncul. Ya apalagi dengan vision yang tadi langsung ngebuka ke arah Sekis ngebuat akhirnya dia benar-benar terlambat untuk masuk dan Lord yang sudah di depan mata dari Sarji. Mampukah mereka bertahan? Lord mulai masuk. Lord mulai masuk, di depan sana Innocent membuka serangan force, mencoba melakukan clear dengan sangat cepat menuju ke arah Lord. Stormy menahan Pedro yang sering mereka miliki. Mountain Shocker, Vision terlihat dengan sangat jelas. Demon Kite menuju ke belakang dan Yums! The way of Dragon ini di-cancel oleh Light! Membuat termasukkan dari tim Aurora malah mendapatkan keuntungan. Cover yang sangat baik oleh Light. Itu dia Light and Order. Cahaya untuk Aurora Gaming Filipina. Ya, agak ragu tadi sepertinya dari Yums dan lihat gempuran dari Aurora Gaming gak akan berhenti. Mereka tahu mereka unggul jumlah, semua base turret akan dihancurkan. Ya tapi tenang, high groundnya masih ada Farsha. Dan Selangor Giants masih bertahan, makin malam makin seru tenis indoor. Mana tepuk tangannya? Itu dia semangat yang diberikan para penonton dari tenis indoor. Untuk 1 tiket Grand Final. Gak ada yang gampang. Tiket Grand Final untuk M-Series. Entah itu dari Aurora, entah itu dari Selangor Red Giant. Yang pasti keduanya, ini mereka sangat-sangat punya potensi yang tinggi. Ya namun ingat bahwa kita sudah menyentuh ke waktu 19 menit. Perbedaan gold semakin mulai berkurang rasanya. Melihat bagaimana dari item kanan kiri
udah mulai pada full juga. Tinggal bagaimana lane minion waste management yang harus dirapikan lagi. Apalagi ngeliat bagaimana Aura Team PH ini udah mulai benar-benar berani banget ngambil semua teritori dari SRG. Jungle diambil, top lane bisa didiamkan, di freeze lane-nya. Asalkan selama Edward belum keluar Black Dragon form-nya, mereka tahu belakang dari SRG itu belum tentu aman, apalagi dengan Edward full item nih. Makanya ada Hunter Strike juga kan, lumayan nih kejar-kejaran. Ini Immortal ya. Mungkin Yums juga dari tadi sadar ya, kalau misalkan depannya nih dia tumbang itu kayak Krem sendirian gak bakal kuat. Ya. Apalagi gue ngeliat Kremnya ya, ini bukan defensive item yang kuat banget loh. Brute Force defense-nya gak terlalu gede, Radiant Armor oke lah, tapi Curse Helmet defense-nya gak terlalu gede juga. Ram, Phoenix gua harus lebih agresif sih Koji dan juga Lim. Harus Dari flicker tadi, gitu? Iya dia agresif, dia harus yang ngelakuin stun semua dihisap sama dia absorb atau minimal dari semua distraction yang dilakukan satu tuker Edward itu lebih worth it gitu loh. Sesuai dengan itemnya kan, karena itemnya menurutku ini adalah item mindset untuk nangkep orang sebenarnya. Bukan cuma ngeblok, tapi nangkep orang dengan brute force loh ini. Glowingnya jadi nggak Nggak mubazir juga. jadinya glowingnya. Mungkin ya resikonya kalau ada kejadian tadi sempat kayak gitu, malah dipisahin, Kremnya malah dijauhin ke belakang, empatnya itu malah ditabrak sama teman-teman Aurora. Tapi ya kita akan lihat apakah strategi itu bisa berjalan karena Lord sekarang mulai di setup. Bukan Lord yang mudah, karena udah masuk di menit ke-20, Lordnya pun semakin tebal. Dan lagi-lagi flanking menurut gue masih jadi kunci untuk sang Red Giant. Innocent polos juga ya. Gua nggak tahu polos atau dia bener-bener mencoba distraction dan lihat Purify di pop up para pasukan dari CS Selangor Giant masih mendapatkan satu gol dengan Domeng terjatuh. Tidak ada jawaban di rumah sana, bahkan clue-nya membuat seorang Demon Knight mereka harus kehilangan Demon Knight. Masih ada Innocent yang bakal coba ditukar permasukan Aurora. Edward, Johnny Power yang terlalu sakit, tapi 2 point kill. Benar-benar membuat Selangor Giants harus mundur ke arah belakang bersama dengan adanya Kram. Distraction yang dilakukan. Mereka mencoba untuk menangkap Kram dan Yue masih terlalu kuat. Tidak bisa dibendung, the one last man standing, Sekis. Oh no. Mampukah dia mempertahankan base mereka? Oh no, 4 melawan 1 kali ini, respawn time juga yang lumayan lama. Minionnya didorong, Lordnya di skip. Ini dia masalah di menit 20 respawn time yang akan menjadi penentuan. Oke, langsung ada Mountain Shocker. Glaris Pathway telah terpop up, Yue menjadi masalah utama untuk para pasukan Selangor Giant. Minion di tengah, bakal coba ditangkap, bakal fokus ke arah Benson, ingat yang terjadi, dan ini bencana! Aurora Philippines memaksa Selangor Giants menuju ke game yang kelima. 2-1